Ya, shalom anak-anak Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Ya, harapan Miss, walaupun kita belajar seperti ini dulu, semuanya masih tetap semangat ya nak ya. Ya, kita lanjut pembelajaran kita minggu lalu, kita membahas tentang puisi. Nah, sekarang kita masuk kepada unsur-unsur puisi. Ada di buku paketnya ya. Sambil dicatat apa yang dipahami dari penjelasan Miss ini, supaya nanti ada pertinggal. Nah, Miss bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur puisi seperti tema, rasa, nada, amanat, diksi, imaji, majas, rima, tipografi pada contoh puisi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi setiap unsur puisi dengan jelas. 3. Peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur puisi pada satu puisi pilihan secara runtut. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun puisi sederhana dengan memanfaatkan beberapa unsur puisi. Nah, kita lanjut ya pada materi kita. Langsung saja, hari ini kita belajar tentang unsur-unsur puisi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar apa itu puisi, ya jenis-jenisnya juga ya. Nah, Miss ulang sekali lagi bahwa definisi dari puisi adalah sebuah karya sastra yang mengutamakan yang namanya keindahan bahasa, perasaan dan imajinasi. Nah, untuk memahami puisi lebih lanjut, ya harapan Miss anak-anak semuanya mendengarkan, kita perlu juga mengetahui apa sih unsur-unsur yang terdapat di dalam puisi Miss. Nah, unsur yang terdapat di dalam puisi ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah unsur intrinsik puisi. Nah, kalau dikatakan dengan intrinsik, kita sudah tahu bahwa intrinsik ini adalah berasal dari dalam. Iya, yang berasal dari dalam puisi tersebut, yang membangun puisinya dari dalam ya, dari dalam puisinya langsung. Nah, apa saja Miss unsur-unsur puisi intrinsik tersebut? Yang pertama kita bahas adalah tema. Ya, tema sudah sering lah kita bahas ya. Nah, tema ini adalah gagasan utama atau ide pokok pikiran yang melandasi sebuah puisi. Ya, kemarin kan contohnya Miss kasih kalau masih ingat tentang persahabatan. Nah, itulah temanya ya. Nah, contoh kita buat contoh tema puisi dari Chairil Anwar yang berjudul Aku. Nah, tema di dalam puisi tersebut ketika kita membacanya ada beberapa tema, yaitu ada semangat, juang, dan keberanian. Itulah dia tema di dalam puisi tersebut. Jadi tema ini adalah sebuah penggambaran atau apa yang dibahas di dalam puisi tersebut. Nah, seperti itu ya, beda dengan judul. Nah, tema ini menjadi dasar dari seluruh isi puisi. Tanpa tema, isi puisi menjadi kabur. Nah, pastinya ketika kita hendak membuat sebuah puisi, kita pasti memikirkan tentang apa ya aku buat ya. Nah, itulah dia tema ya. Harapan Miss sudah paham ya. Yang kedua, kita masuk kepada rasa atau feeling. Rasa atau feeling adalah sikap penyair terhadap tema yang dibahas. Nah, sikap penyair terhadap tema yang dibahas. Nah, rasa muncul dari pengalaman, sudut pandang, dan perasaan penyair. Jadi ada beberapa sumber kenapa rasa ini bisa muncul. Ada dari pengalaman si penyair, sudut pandangnya, dan perasaannya juga ya. Nah, contohnya temanya adalah tentang kehilangan. Nah, kira-kira rasa di dalam tema itu apa kira-kira? Nah, pastinya kalau sudah dikatakan dengan kehilangan pasti tidak jauh dari kata kesedihan, hampa. Contohnya, contoh kalimatnya kita buat. Di sudut malam ku tinggalkan namamu yang pudar. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut yang ketiga, nada atau ton. Nah, nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Nada bisa menasehati, mengkritik, mencemooh, memuji, dan lain-lain ya. Jadi nada ini ada beberapa fungsinya. Apa tadi? Ada menasehati, mengkritik, mencemooh, dan memuji. Nah, contohnya kita buat nada untuk menasehati. Simpanlah angkuhmu, sebab waktu tak selalu bersahabat. Iya, jadi artinya apa? Nah, di dalam tersebut ada nasihat. Janganlah kamu sombong, sebab semua orang ada masanya, ya kan? Nah, itulah dia artinya ini ya. Kita lanjut yang keempat, ada amanat. Nah, kalau amanat ini sudah tahu semuanya ya, yaitu pesan. Nah, amanat adalah pesan moral atau nilai hidup yang hendak disampaikan penyair kepada pembaca. Contohnya, puisi dengan tema perjuangan tadi. Nah, apa kira-kira amanatnya, Miss? Jangan menyerah dalam menghadapi
Iya, kerasnya hidup itu dia kan, dia membahas tentang perjuangan ya. Jadi kalau di dalam puisi itu bisa kita lihat terdapatnya sebuah amanat ya. Jadi harus ada amanat ketika kita membaca sebuah puisi supaya bisa kita teladani. Lanjut nomor 5, diksi. Nah, kalau diksi ini adalah pemilihan kata. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan indah di dalam puisi. Puisi sangat memperhatikan makna, kesan dan keindahan kata. Iya, kalau di dalam puisi Dek, beda dengan yang namanya cerita atau dongeng ya. Kalau cerita atau dongeng itu kan ya berjalan semesti biasanya mengikuti bahasa. Contohnya kalau sekarang puisi modern cerita modern kita buat, pastinya kan bahasanya juga kan bahasa yang modern supaya orang-orang tertarik. Tetapi di dalam puisi Dek, dalam puisi itu ada yang namanya pemilihan kata. Pemilihan kata yang indah supaya orang-orang yang membacanya pun bisa tertarik. Nah, terkadang ketika kita membuat sebuah puisi, pemilihan katanya sudah kita buat, diksinya, kita masih perlu yang namanya mencari makna dari kata-kata tersebut, ya. Jadi, artinya adalah kata kiasan dia. Nah, contohnya, kata senja lebih puitis daripada apa arti senja? Sore. Nah, bisa kita buat di dalam puisi itu bukan kata sore tetapi kata senja. Jadi dia lebih puitis, lebih indah dia kedengaran. Apalagi kata lerai. Nah, kata lerai ini lebih indah daripada lepas. Lerai itu kan melepas. Leraikan dulu mereka, lepaskan dulu mereka. Berarti kan yang mana menurut kalian lebih indah? Yang tidak sering kita dengar. Pastinya kata lerai. Nah, itulah dia maksudnya ini ya. Kita lanjut nomor 6. Ada imaji atau pencitraan. Jadi bukan hanya manusia saja yang bisa melakukan pencitraan ya Dek ya. Tetapi di dalam puisi juga ada yang namanya pencitraan atau imaji. Nah, apa artinya Imaji adalah bahasa yang membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar atau merasakan hal yang dituliskan. Nah, kalau berdasarkan definisinya ini termasuk ke dalam teks apa ini? Siapa yang tahu? Nah, kalau ini Dek termasuk mirip ke dalam teks deskripsi ya. Karena kalau teks deskripsi itu adalah menggambarkan sebuah objek yang membuat pembaca seolah-olah ada di tempat itu, bisa melihat objek itu. Nah, inilah dia imajinasi. Jadi kita diajak untuk berimajinasi. Nah, kita bisa seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan apa yang diungkapkan penulis di dalam puisi tersebut. Nah, terdapat 3 jenis imaji. Nah, yang pertama apa Yang pertama adalah imaji visual atau kalau visual apa? Penglihatan. Nah, menghadirkan gambar yang dapat dilihat. Contoh, awan-awan tipis berarak memerah. Nah, kalau dikatakan dengan awan-awan berarti itu termasuk ke dalam indera apa? Cara melihatnya, indera penglihat atau mata ya Dek ya. Jadi dia visual, bisa kita lihat. Nah, yang kedua apa lagi jenis imaji? Yang kedua imaji auditori atau pendengaran. Nah, menghadirkan bunyi atau suara. Contoh, kita buat kata-katanya adalah rintik hujan berbisik di jendela. Nah, kalau rintik hujan berbisik di jendela itu artinya apa? Iya, di balik jendela kita bisa mendengar rintik-rintik hujan, lagi datang hujan, dan jadi dia menggunakan indera pendengar ya. Lalu yang ketiga apa lagi Imaji taktil. Cara penulisannya taktil ya. Nah, perabaan. Kalau perabaan berarti apa? Bisa diraba ya, disentuh. Nah, imaji ini bisa menghadirkan sensasi sentuhan atau suhu. Ya, contohnya angin dingin menusuk tulang. Kalau angin dingin menusuk tulang berarti memang kedinginan kali kita kan. Nah, itu kita bisa rasakan dia. Nah, sudah paham ya sampai di sini ya. Nah, kita lanjut dulu jenis unsur-unsur intrinsiknya lagi. Yang ketujuh, ada majas. Atau apa majas ini? Artinya, siapa yang tahu? Gaya bahasa. Iya, majas memberikan keindahan dan kekuatan ekspresi di dalam puisi. Contoh majas umum di dalam puisi apa, Yang pertama, ya banyak jenis-jenis majas ya, Dek ya. Tapi di sini 3 saja sampaikan karena ini secara umum sering dibahas. Yang pertama adalah majas personifikasi. Nah, majas ini memberikan sifat manusia pada benda mati. Jadi, sifat kita ini, sifat manusia bisa dialami oleh benda mati. Nah, itulah dia majas personifikasi. Contohnya, angin malam bernyanyi lembut. Nah, kira-kira sifat manusia di dalam
penggalan puisi tersebut apa, Dek? Siapa yang tahu? Iya, bernyanyi. Masakah bisa angin bernyanyi? Nah, itulah dia artinya. Yang bisa bernyanyi itu hanya manusia ya, Dek ya. Jadi memberikan sifat manusia atau perilaku manusia kepada benda mati. Sudah paham? Lanjut. Yang kedua apa, Miss? Metafora, majas metafora. Nah, majas ini adalah perbandingan langsung tanpa kata pembanding. Jadi dia nggak ada lagi istilah-istilah. Jadi langsung dia dibandingkan. Contohnya, kau adalah lentera hidupku. Kalau lentera hidup apa artinya? Berarti penerang. Iya. Jadi dialah yang membuat hidupnya terang. Itulah artinya ya. Jadi langsung dia dibandingkan, kata pembanding, ya. Kaulah sahabatku dibandingkan orang lain. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Lanjut, yang ketiga terakhir, ada majas hiperbola. Nah, kalau majas hiperbola ini adalah majas yang melebih-lebihkan ya. Jadi terlalu berlebihan dia mengungkapkannya. Contohnya, berlebihan makna ya. Contohnya, tangismu mengguncang langit. Bisakah tangisan seseorang mengguncang langit? Nah, pastinya tidak bisa ya. Tetapi itu adalah melebih-lebihkan. Bisa kita telusuri maknanya, berarti tangisannya itu memang sangat menyedihkan sehingga membuat orang-orang pun merasa ikut juga bersedih di dalam tangisannya tersebut ya. Itulah dia ya jenis-jenis majas. Nanti bisa kalian cari lagi di internet jenis-jenis majas yang lain ya jika kalian perlu. Yang kedelapan, apalagi Miss unsur intrinsiknya? Rima. Nah, kalau dikatakan dengan rima adalah pengulangan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, maupun akhir baris. Sekali lagi Miss bacakan. Rima adalah pengulangan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, maupun akhir baris. Contoh rima akhir. Nah, kalau rima ini, Dek, kalau di dalam pantun seperti sajak a seperti itu ya, Dek. Nah, di dalam puisi contohnya kita buat a. Hati kecilku merindu pada ingatan yang lalu. Ku kenang langkahmu yang sendu di antara hujan yang beku. Jadi di sini majasnya itu contoh rima akhirnya apa, Dek? Huruf u ya. Karena apa? Di baris pertama ada kata merindu, baris kedua lanjut lagi lalu, baris ketiga ada sendu, baris keempat ada beku. Jadi dia sejajar dia, ya. Rimanya berirama dia. A, u, ya, di akhirnya. Lanjut, kita masuk kepada nomor 9, ritme atau irama. Nah, ritme adalah alunan bunyi yang teratur dalam puisi. Ritme membuat puisi enak dibaca, mengalir dan musikal. Pengulangan kata ya, contohnya itu adalah pengulangan kata. Lari mengejar mimpi. Jadi dia membuat puisi tersebut indah ya. Jadi dia itu berhubungan dengan irama. Kita lanjut. Nomor 10 terakhir, tipografi atau bentuk puisi. Nah, tipografi adalah tata letak baris, bait dan ruang dalam halaman puisi. Tipografi membuat puisi memiliki bentuk visual tertentu yang mendukung makna. Contohnya, puisi berbentuk zigzag menggambarkan kegelisahan. Puisi yang barisnya menurun menggambarkan air atau tangis ya. Jadi tipografi ini membuat puisi ini memiliki bentuk yang tertentu mendukung makna. Jadi puisinya tidak terlalu monoton ya, Dek ya. Nanti kalian lihat contoh-contoh puisi tipografi itu seperti apa ya. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang bentuk intrinsik. Sekarang kita masuk kepada bentuk ekstrinsik. Lawan dari intrinsik adalah ekstrinsik puisi. Nah, unsur ekstrinsik berasal dari luar puisi. Unsur ini mempengaruhi cara penyair membuat puisi. Jadi dia berasal dari luar. Kalau intrinsik tadi berasal dari dalam ya, yang membangun puisi. Yang pertama apa, Miss? Unsur ekstrinsiknya latar belakang pengarang. Iya, latar belakang pengarang ini, Dek, bisa juga mempengaruhi kita di dalam membuat puisi. Nah, contohnya riwayat hidup, pengalaman pahit atau manis, pendidikan, serta lingkungan penyair memengaruhi pemilihan tema dan gaya bahasa. Jadi contohnya nih, Miss lah seorang penyair membuat sebuah puisi. Nah, inilah maksudnya latar belakang pengarang ya. Jadi latar belakang Miss ini Miss ambil dari pengalaman hidup Miss tentang persahabatan lah contohnya, atau percintaan lah kita buat. Nah, percintaan Miss ini ironis ya, banyak tantangan lika-liku yang harus Miss hadapi sampai mencapai akhir yang bahagia. Nah, itulah kira-kira yang mendasari
Sehingga Miss membuat sebuah puisi tentang percintaan dari pengalaman pribadi Miss sendiri ya. Paham ya? Lalu yang kedua apa Miss? Kondisi sosial budaya. Nah, keadaan masyarakat saat puisi ditulis akan memengaruhi isi puisi juga. Nah, apa maksudnya? Contoh, puisi zaman kemerdekaan. Nah, pada waktu ini, contohnya saat ini ketika kita membuat puisi, nah di sini adalah zaman yang namanya kemerdekaan, bernuansa perjuangan. Nah, puisi masa modern, nah contohnya di puisi pada masa modern temanya cinta, pencarian jati diri, kritik sosial. Nah, jadi mempengaruhi juga ya, Dik ya, yaitu kondisi sosial budaya dari luar puisi tersebut ya. Lalu yang ketiga apa? Nilai-nilai yang terkandung. Nah, nilai-nilai yang terkandung maksudnya apa? Meliputi nilai moral, religius, estetika, dan kemanusiaan. Jadi kita juga harus memilih nilai-nilai apa dulu yang akan kita tulis. Itu mempengaruhi dari luar ya. Contohnya kita mau membuat yang religius puisinya, ya. Lalu lanjut. Nah, di sini Miss membacakan satu puisi. Kita akan menganalisis unsur puisi dari penggalan puisi yang akan Miss baca. Mohon didengarkan. Nah, ini adalah puisi pendek. Pada rindumu, aku adalah perahu yang selalu kembali, meski ombak terus memisah. Sekali lagi, pada rindumu, aku adalah perahu yang selalu kembali, meski ombak terus memisah. Nah, analisisnya apa yang bisa kita buat, Miss? Analisisnya, kita sama-sama menganalisis ya. Nah, temanya dulu yang pertama. Tema, yaitu bercerita tentang kerinduan. Karena di situ dikatakan pada rindumu. Lalu yang kedua apa? Rasa. Nah, rasanya adalah lembut, penuh harap. Nadanya menghibur atau menenangkan. Amanatnya apa, Miss? Kesetiaan akan membawa seseorang kembali ya. Yang akan selalu kembali ya. Lalu lanjut, diksi, perahu, ombak, kembali. Nah, itulah dia diksi atau gaya bahasanya ya. Jadi dia memilih gaya bahasa yang indah. Imaji, yaitu visual. Bisa kita lihat dari mana? Ada perahu, kata perahu dan ombak bisa dilihat oleh mata. Lalu selanjutnya majas, yaitu ada di dalamnya majas metafora. Metafora, aku. Nah, aku ini digantikan menjadi perahu ya. Oke, lanjut, rima. Rimanya apa, Miss? Adalah UUIA. Jadi dia rimanya menggunakan itu. Lalu selanjutnya tipografi, 4 baris sederhana. Jadi puisinya terdiri dari 4 baris sederhana ya. Oke, sampai di sini Miss rasa sudah paham ya. Ya, kita lanjut. Nah, sampai di situ dulu pembelajaran kita hari ini. Miss mau anak-anak semuanya, selain catatannya nanti dikirim ke grup, Miss kasih penugasan. Nah, tugas anak-anak semua adalah carilah satu puisi dari penyair Indonesia ya. Jadi maksudnya dari Indonesia, berasal dari Indonesia. Boleh klasik atau modern. Maksud klasik tahu kan? Yaitu zaman dulu dan zaman sekarang modern ya. Nah, tuliskan dulu kembali puisinya di dalam buku catatanmu. Lalu analisis unsur-unsur intrinsiknya dan tuliskan minimal 8 unsur ya. Analisisnya harus rapi, unsur intrinsik saja. Kalau unsur ekstrinsik nggak usah ya, unsur intrinsik ya. Tugasnya sekali lagi Miss ulang, cari satu puisi modern maupun klasik yang berasal dari Indonesia, lalu kalian tulis ulang. Lalu kalian analisis seperti yang sudah kita analisis tadi pada bagian unsur intrinsiknya saja ya. Oke, Miss tunggu semuanya dikirim ke grup hasilnya hari ini. Tugas minggu lalu belum ada yang mengirim ya. Jadi harapan Miss semuanya aktif, karena sebentar lagi kalian akan ujian. Dari situ juga akan Miss ambil penilaian. Kecuali memang kalian gak mau bagus nilainya, ya terserah. Yang jelas harapan Miss ya, jangan ada satupun yang mengabaikan tugas dari Miss. Dikerjakan, lanjut langsung dikirim ke grup, jangan ditunda-tunda, nanti kelupaan kalian deh. Nah, terkhusus untuk yang membuat jurnal, Miss tunggu secepatnya. Jangan lagi Miss tunggu lama ya, karena sudah Miss bantu itu membuatnya. Ya, kalian tinggal memperbaiki, sudah Miss tandai di situ yang mana yang harus kalian tambahkan dan kurangi ya. Sudah Miss bantu sejauh ini, jadi Miss sangat berharap dan minta tolong Dek ya,
tim untuk membuat artikel jurnal ini bekerja keras lah supaya selesai, nggak ada lagi beban kalian. Oke, paham ini ya? Jadi kalau nggak selesai nanti jurnal kita ini, kalian pun nggak akan bisa ujian ya. Oke, yang lain dikerjakan tugasnya, yang membuat jurnal hari ini itulah dulu dikerjakan, diselesaikan. Nggak apa-apa kalau kalian nggak mengerjakan tugas dari sini. Yang jelas jurnal ini dulu disiapkan ya Dek ya. Satu lagi, untuk biaya jurnal ini tadi 150 ya Miss bilang ya. Jadi dikumpulkan, tolong untuk bendahara, siapa bendahara? Lora ya. Tolong ya Dek dikumpulkan ya Dek ya. Semua orang wajib membayar ya. Kasih tahu sama Miss siapa yang tidak mau membayar supaya nilainya nanti tidak Miss keluarkan. Karena ini sudah kesepakatan kita bersama. Mohon kerjasamanya ya Dek ya. 150 bagi berapa orang kalian enggaknya mahal itu. Oke, Miss tunggu secepatnya laporannya. Harapan Miss semua mengerjakan tugas-tugas ini, jangan kalian mengabaikan. Ayo bertanggung jawab Dek, supaya kita semua jadi orang-orang yang bisa diandalkan nanti ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Shalom, sampai jumpa nanti.